Bab 21. Sekelompok orang bodoh yang buta. Tatapan mereka penuh kebencian. Tak hanya Herizu, para hadirin yang merupakan pecinta kaligrafi dan lukisan, termasuk tetua Han. Mereka seolah-olah sedang menyalahkan Louis Liu atas penyakit Hengrazu. Itu semua karena dia, pertemuan koleksi kaligrafi dan lukisan yang awalnya sempurna menjadi hancur. Beserta Sali Liu, wanita terkutuk itu. Pada pertemuan kaligrafi dan lukisan berikutnya, mereka berdua tidak boleh hadir lagi. Mereka harus di blacklist selamanya. Hok. Tiba-tiba terdengar suara batuk, Hengrazu pun terbangun, dan warna merah di wajahnya memudar. Kemudian semua orang menghela nafas lega. Robin Hu meletakkan jarumnya, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Tadi, sepertinya saya mendengar seseorang meragukan keterampilan medisku." Dia telah mendengar kata-kata Louis Liu barusan, tetapi dia tidak dapat langsung membantahnya karena dia sedang fokus menancapkan jarum. Sekarang, Hengrazu telah menyadarkan diri. Robin Hu akhirnya bisa melawan Louis Liu. Profesionalismenya sama sekali tidak boleh diragukan oleh siapapun. Orang-orang di sekitar yang awalnya tidak puas dengan Louis Liu, ketika melihat Robin Hu menyindirnya kembali, menjadi sangat senang. "Bukankah kamu bilang metode akupuntur Robin Hu salah? Sekarang Hengrazu sudah siuman, mari kita dengar penjelasanmu. Apakah tamparan itu terasa sakit?" Louis Liu mengabaikan cibiran semua orang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dalam 3 hari, Hengrazu pasti akan pingsan lagi, dan dia akan mengeluarkan darah dari kelima inderanya. Tak sampai 5 hari, dia akan mati." Tadi, saat Robin Hu menancapkan jarum, Louis Liu melihat semuanya dengan jelas. Metode akupuntur yang salah menekan energi dan aliran darah Hengrazu. Itu hanya memblokirnya kembali tetapi tidak meneruskannya ke aliran tubuh. Metode ini pasti akan menyebabkan efek samping yang lebih dahsyat. Jika sesuai dugaannya, penyakit Hengrazu akan kambuh lagi dalam 3 hari, dan akan menjadi lebih parah dibandingkan hari ini. Begitu Louis Liu mengatakan ini, Herizu langsung meraung, "Bajingan, beraninya kau mengutuk ayahku. Kuhajar kamu." Dia bergegas ke arah Louis Liu dengan marah. Tapi pada saat ini, tatapan Louis Liu tiba-tiba menjadi dingin. Dia meliriknya dan berkata, "Jika kamu ingin mati, coba saja." Herizu merinding. Langkah kaki yang hendak bergegas ke sana membeku seketika. Dia terintimidasi oleh aura Louis Liu. Sampah. Louis Liu tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka. Dia pun berbalik dan hendak pergi. Sebelum pergi, dia melihat ke arah tetua Han. "Sekelompok orang bodoh yang buta, sayang sekali Master Louis memiliki penggemar seperti kalian." Setelah mengatakannya, dia menarik tangan Sali Liu dan melangkah pergi dari kediaman Han. Semua orang sangat marah. Dalam perjalanan pulang, mata indah Sali Liu berputar, dia terus menatap Louis Liu. Louis Liu tersenyum kecut, "Kak Sali, kenapa kamu menatapku seperti ini? Apakah ada sesuatu yang tertulis di wajahku?" "Louis kecil, tadi kamu begitu keren, kakak sangat menyukainya." Sali Liu tersenyum manis, tiba-tiba, dia memegang wajah Louis Liu dan menciumnya. Pada kulit pipi tebal Louis Liu, tampak sedikit kemerahan. Lalu Sali Liu berkata, "Jangan berpikir tidak-tidak, kakak hanya terlalu senang." Louis Liu tersenyum kecut, "Kamu adalah kakakku, aku mana berani berpikir tidak-tidak." Hampir pukul 11 malam ketika keduanya kembali ke Villa Green. Biasanya, Sali Liu, seperti kakak-kakak yang lain, memilih tinggal di dekat tempat kerja agar lebih efisien. Hanya Hailie yang perusahaannya dekat, jadi dia sering tinggal di Villa Green. Sekarang Louis Liu telah kembali,
Sally Liu juga berencana untuk kembali tinggal bersamanya, paling-paling perjalanan ke tempat kerja lebih panjang. Mengapa kalian pulangnya begitu larut? Saat keduanya kembali ke villa, Hailey ternyata masih belum tidur. Dia sudah mandi dan mengenakan baju tidur semi-transparan dengan renda yang menutupi bagian bawah pahanya secara pas-pasan. Sepasang kaki yang seputih salju dan halus terlihat, seolah-olah itu adalah mahakarya paling sempurna di dunia. Louis Liu tidak melihat ke sana, dia berusaha menjaga kepositifan dirinya. Namun, detik berikutnya Hailey tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata, "Louis kecil, wajahmu." Di pipi kiri Louis Liu, masih ada jejak bibir merah cerah, yang lupa dia bersihkan. Sally Liu berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Hehe, Kak, aku pergi mandi dulu." Hailey langsung mengerti, tatapannya menjadi sedikit kesal, seolah-olah dia cemburu. "Bersikap adillah, sini serahkan pipi kananmu, jangan paksa aku melakukannya sendiri." Hailey sangat mendominasi. Keesokan harinya, semua kakak telah pergi bekerja. Louis Liu menelepon. Apa yang terjadi kemarin malam tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Louis Liu harus membuat orang-orang sok pintar itu dengan tulus meminta maaf kepada Kak Sally. Segera, sebuah berita menarik beredar di kota Jiang. Selasa ini, rumah lelang Dongzeng akan dibuka, dan akan muncul karya baru dari Master Louis. Begitu berita ini keluar, seluruh pengoleksi di kota Jiang langsung heboh. Sebuah karya baru dari Master Louis. Seperti yang semua orang ketahui, Master Louis sudah bertahun-tahun lamanya tidak merilis karya baru, ditambah dengan keberadaannya yang misterius, banyak orang berspekulasi apakah dia telah meninggal dunia. Sekarang, karya barunya muncul. Artinya Master Louis masih hidup. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya berita ini bagi orang-orang yang berada di komunitas kaligrafi dan seni lukis. Ketua Han, Hendra Su dan anaknya, serta Robi Hu sangat gembira. Mereka segera memesan tiket rumah lelang Dongzeng lewat internet. Bukan hanya kota Jiang, kolektor terkenal di kota lain juga menyerbu tiket itu, tak lama tiket masuk pun terjual habis. Sally Liu sedang sibuk dengan pertemuannya, jadi saat dia melihat berita ini, tiketnya sudah terjual habis. Karena hal ini, dia bersedih cukup lama. Sampai ketika dia pulang ke Villa Green pada malam harinya, Louis Liu tiba-tiba secara misterius menariknya ke kamar kecil. "Kak Sally, menurutmu ini apa?" "Tiket masuk ke rumah lelang Dongzeng." "Ah, Louis kecil, aku sangat mencintaimu." Sally Liu langsung berubah menjadi gadis penggemar kecil, serta kehilangan seluruh aura ratunya. Dia menekan pipi Louis Liu dan memberinya ciuman manis lagi. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Hailey lagi. Akibatnya, kedua pipi Louis Liu dipenuhi jejak ciuman. Louis Liu sebenarnya ingin mengatakan, "Kakak-kakak, saya sudah dewasa sekarang, kalian tidak boleh lagi mencium wajahku dengan santai seperti sebelumnya." Benar-benar pusing. Bersambung.